Momen bersejarah bagi Indonesia akhirnya tiba. Setelah 10 tahun Presiden Jokowi tidak hadir di sidang PBB, hari ini Presiden Prabowo siap berpidato di urutan ketiga di panggung dunia. Dimulai dari Brazil yang biasanya menjadi langganan pidato pertama, hingga Amerika sebagai tuan rumah, momen ini jelas sangat istimewa. Di video ini, kita akan melihat kembali beberapa pidato penting Presiden Republik Indonesia di PBB. Kalian juga bisa komentar, menurut kalian, siapa Presiden Indonesia dengan pidato terbaik saat Majelis Umum PBB? Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu seberapa penting dan keren berpidato di forum internasional sekelas PBB. Ingat, PBB adalah organisasi negara terbesar di dunia. Jadi, bisa dibayangkan betapa besar pengaruh dan kehormatannya momen ini bagi Indonesia. Pada 30 September 1960, panggung sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menjadi saksi sebuah momen bersejarah. Presiden Soekarno dari Indonesia, seorang pemimpin dari negara yang baru berusia 15 tahun, menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai To Build the World Anew, membangun dunia baru. Pidato ini bukan pidato biasa, dengan durasi lebih dari 2 jam, menjadikannya salah satu yang terlama dalam sejarah PBB. Lebih dari sekedar pidato politik, ini adalah sebuah orasi yang teatrikal dan penuh semangat. Soekarno menggunakan setiap jeda dramatis dan gerak tangan untuk menekankan setiap poinnya, memukau sebagian delegasi sekaligus membuat yang lain merasa tidak nyaman. My words well, the dying imperialism is dangerous as the wounded tiger in a tropical jungle. Ini adalah pertama kalinya Pancasila, ideologi dasar Indonesia, diperkenalkan secara mendalam kepada komunitas internasional. Soekarno tidak hanya memaparkannya sebagai milik Indonesia, tetapi sebagai prinsip universal yang dapat digunakan untuk menciptakan perdamaian global. Di tengah perang dingin yang memecah dunia menjadi 2 blok, Barat dan Timur, Soekarno menyerukan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ia lantang menyatakan bahwa ada kekuatan ketiga, New Emerging Forces, kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh, yang terdiri dari negara-negara yang baru merdeka. Pidato ini menjadi cikal bakal penting bagi gerakan non-blok yang secara resmi dibentuk setahun kemudian dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemimpinnya. For the dreams and the ideals of humanity, break now with the past, for the day is at its dawning. Break now with the past, so that we can justify ourselves with the future. I pray God Almighty will bless and guide the deliberations of this assembly. I thank you all. Pidato ini diakui sebagai Memory of the World UNESCO pada 2023. Artinya, dianggap sebagai warisan dunia, bukan hanya milik Indonesia. Namun, hubungan Indonesia dan PBB mulai merenggang. Saat konflik Irian Barat, PBB dinilai tidak berpihak pada perjuangan Indonesia. Ketegangan memuncak ketika Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Padahal, Soekarno menganggap Malaysia hanyalah boneka neokolonial Inggris. Sebagai protes, pada 7 Januari 1965, Soekarno mengumumkan Indonesia keluar dari PBB. Keputusan ini dikenal sebagai bagian dari politik ganyang Malaysia dan sikap anti-imperialisme Soekarno. Ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB. Sebagai gantinya, Soekarno mendirikan CONEFO, Conference of the New Emerging Forces, di Jakarta, yang rencananya menjadi saingan PBB. Gedung untuk CONEFO bahkan sudah dibangun, dan sekarang kita kenal sebagai gedung DPR MPR RI. Namun keluar dari PBB justru membuat Indonesia terisolasi, bantuan luar negeri berkurang, hubungan diplomatik melemah, dan ekonomi semakin sulit. Pada akhirnya,
pidato Soekarno di PBB dikenang sebagai salah satu pidato paling berani dalam sejarah. Tapi keputusannya keluar dari PBB menjadi salah satu beban besar di akhir pemerintahannya. Kemudian, setelah pergantian kekuasaan ke Presiden Soeharto, Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada 28 September 1966. Setelah peralihan kekuasaan ke Soeharto, arah politik luar negeri Indonesia di PBB menjadi lebih tenang dan pragmatis. Soeharto tidak memakai forum internasional untuk retorika berapi-api seperti pendahulunya, tetapi menjadikan PBB sebagai sarana memperkuat citra Indonesia, mencari dukungan internasional, dan mendorong kerjasama yang menguntungkan pembangunan dalam negeri, terutama mengirim pasukan Garuda ke berbagai misi perdamaian. Langkah ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang siap membantu menjaga stabilitas dunia. Soeharto sendiri tercatat 2 kali berpidato di sidang umum PBB. Pidato pertama pada 1992, ia membawa pesan Jakarta dari konferensi gerakan non-blok yang menekankan keadilan hubungan antara negara maju dan berkembang. 3 tahun kemudian, pada 1995, ia kembali menekankan perlunya reformasi tata dunia agar PBB tidak hanya dikuasai negara besar. Setelah Soeharto mundur pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi dengan tantangan besar di dalam negeri dan dunia internasional. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto berfokus pada demokratisasi dan reformasi politik. Namun, masa jabatannya yang singkat dan situasi politik yang belum stabil membuatnya tidak berkesempatan untuk berpidato di sidang umum PBB. Gus Dur, yang menjabat sebagai presiden pada 1999 sampai 2001, membawa Indonesia kembali ke panggung internasional dengan pendekatan yang lebih humanis. Ia menekankan pluralisme dan toleransi, serta memperjuangkan hak-hak minoritas dalam forum-forum internasional. Gus Dur juga aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia, termasuk dalam konflik Israel-Palestina. Namun, meskipun hadir di sidang umum PBB pada tahun 2000, ia tidak berpidato dalam forum tersebut. Setelah menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri melanjutkan tradisi Indonesia sebagai negara aktif di PBB. Pada sidang umum PBB tahun 2001, hanya beberapa hari setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat, Megawati menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam melawan terorisme dan perlunya reformasi mendasar dalam tubuh PBB agar lembaga internasional dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan manusia. Pada sidang umum PBB tahun 2003, Megawati kembali berpidato mengenakan kebaya. Dalam pidatonya, ia menegaskan perlunya reformasi mendasar di tubuh PBB, termasuk mengkaji ulang dan memberdayakan badan-badan serta metode kerja PBB. Selain itu, Megawati juga menyerukan agar para pemimpin dunia membuka hati dan bersikap adil dalam menangani persoalan Palestina-Israel, karena menurutnya, perdamaian dunia tidak akan tercapai tanpa keadilan bagi Palestina. Melalui pidatonya di PBB, Megawati berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perdamaian dan keadilan dunia. Setelah era Megawati, kepemimpinan beralih ke Susilo Bambang Yudhoyono. Dari 2004 hingga 2014, Indonesia tampil aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa. SBY berpidato 6 kali di sidang umum PBB, menyoroti kontribusi Indonesia pada perdamaian dunia, krisis pangan dan energi global, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, tantangan global, hingga multilateralisme.
Pidato-pidatonya menegaskan peran Indonesia sebagai negara aktif dan dihormati di kancah internasional, menunjukkan konsistensi dalam komitmen terhadap perdamaian dan kerjasama global. Setelah era SBY, yang konsisten hadir langsung di sidang umum PBB sebanyak 6 kali, estafet kepemimpinan diplomasi Indonesia beralih ke Joko Widodo pada 2014. Namun berbeda dengan pendahulunya, Jokowi hampir tidak pernah hadir secara langsung di New York. Ia lebih sering menyampaikan pidato secara virtual. Setelah 1 dekade Jokowi tidak hadir di sidang umum PBB, kini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Pidato berdurasi sekitar 19 menit ini diberi tema Seruan Indonesia untuk Harapan, dengan fokus pada beberapa isu utama. Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk Palestina dan Israel, menekankan pentingnya kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang adil. Selain itu, ia mengangkat isu kemanusiaan dan kesetaraan, mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan mengejar kebahagiaan. Pesan solidaritas antar negara juga menjadi inti pidatonya. Prabowo tidak lupa menyoroti perubahan iklim dan ketahanan pangan, mengajak dunia bertindak nyata demi memastikan masa depan yang aman dan berkelanjutan bagi semua negara. Sebagai penutup, pidato Presiden Prabowo menyertakan ucapan dari berbagai tradisi agama. Islam, Wassalamualaikum, Hindu, Om Shanti, serta tradisi Yahudi dan Buddha, sebagai simbol persatuan dan harmoni antar umat beragama. Pidato ini mendapat sambutan hangat dari delegasi internasional, dengan tepuk tangan panjang sebagai apresiasi atas pesan perdamaian yang disampaikan. Kehadiran Prabowo menandai kembalinya Indonesia ke panggung diplomasi global.